Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Irma, selamat pagi Mas Gilman, dan selamat pagi juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Viko Esa Bintang Alfarel. Saya di sini akan bersama-sama dengan teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jurnal yang berjudul Glass Recipes and the Output from 19th Century Glasswork, a sample from Percival Vickers and Company Limited di Manchester. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai lokasi penelitian arkeologi yang menjadi fokus utama dalam artikel ini. Lokasi yang dimaksud adalah bekas pabrik kaca Percival Vickers and Company Limited yang terletak di Jersey Street, daerah Ancoats, Manchester. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1844 dan ditutup pada tahun 1914. Pada periode tersebut, perusahaan ini mempertahankan posisinya sebagai salah satu pabrik pembuatan kaca utama di Manchester. Mulanya perusahaan ini hanya fokus pada pembuatan potongan dan ukiran barang pecah belah berkualitas tinggi yang kemungkinan ditujukan untuk distribusi nasional dan luar negeri. Namun selama periode tahun 1860-an, perusahaan ini mulai mendaftarkan desain untuk barang-barang cetakan yang mencerminkan diversifikasi dari barang-barang mewah yang dibentuk dengan teknik free blown ke pasar produksi massal. Nah, teknik free blown ini adalah barang pecah belah yang dibentuk semata-mata oleh inflasi dengan pipa tiup dan manipulasi dengan alat. Pabrik perusahaan ini memiliki rancangan asli berupa 2 tungku peleburan kaca, kompleks anil, dan bengkel yang seluruhnya terletak di belakang kantor besar perusahaan dan kompleks gudang yang bertahan di Jersey Street. Kemudian pada tahun 1880-an, perusahaan tersebut menambahkan tungku baru dengan desain lebih baik dan beberapa bangunan tambahan di pabriknya. Berdasarkan distribusi temuannya, sisa-sisa pecahan kaca yang terpelihara dengan baik banyak ditemukan di 3 tungku peleburan kaca dan kompleks anil pabrik. Selain pecahan kaca, ditemukan pula sejumlah besar limbah pembuatan kaca. Unit pertama yang akan dibahas adalah tungku peleburan 1 yang mengandung kumpulan kaca terbesar dengan total lebih dari 93 kg. Pecahan kaca bening mendominasi unit ini. Meskipun demikian, ditemukan pula sejumlah kecil kaca berwarna serta limbah yang terkait dengan teknik press glass, yaitu barang pecah belah yang diproduksi dengan menekan kaca cair secara mekanis ke dalam cetakan polos atau terukir dengan alat pendorong. Unit kedua yang mengandung kumpulan kaca yang jauh lebih beragam adalah tungku peleburan 2. Meskipun lebih beragam, bongkahan kaca yang ditemukan relatif sedikit, yaitu hanya sekitar 10 kg. Himpunan di unit ini memiliki proporsi kaca tidak berwarna dan kaca berwarna yang relatif sama. Secara khusus, kaca hijau ditemukan di tungku ini bersamaan dengan limbah yang berasal dari teknik free blowing maupun press glass. Unit berikutnya adalah tungku peleburan 3 yang tergolong lebih baru dari 2 tungku sebelumnya karena baru ditambahkan pada awal tahun 1880-an. Unit ini berasosiasi dengan hampir 77 kg kaca yang sebagian besar merupakan bongkahan kaca, baik yang tidak berwarna maupun berwarna. Ada pula temuan limbah dari teknik tiupan dan limbah pabrik lainnya. Unit ini tampaknya berasosiasi dengan sejumlah besar pecahan botol dan kaca jendela, meskipun tidak pasti apakah tungku tersebut yang memproduksinya. Unit terakhir adalah kompleks anil yang mengandung lebih dari 7 kg temuan kaca. Mengingat sifat operasinya, ini pasti disimpan setelah tidak digunakan. Demikian pula tidak mengherankan bahwa sejumlah kecil bongkahan kaca yang ditemukan dari struktur ini sebagian besar berupa limbah kerja, pecahan wadah, dan botol. Jenis kaca dan teknik manufaktur. Secara keseluruhan, terdapat 70 sampel yang dianalisis menggunakan inductively coupled plasma spectrometry. Hasil analisis tersebut memuat informasi penting mengenai apa saja komposisi yang terkandung dalam kaca dan bagaimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya ada gambar atau skema dari lokasi dan rencana ekskavasi sisa pabrik Percival Vickers. Kita mulai dari garis-garis orange ini merupakan keseluruhan daerah atau area ekskavasi, kemudian dilanjut dengan daerah yang berwarna merah ini merupakan wilayah evaluasi parit. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah daerah perkiraan gangguan atau daerah-daerah yang diperkirakan akan mengalami gangguan baik setelah ekskavasi maupun setelah pembangunan kembali.
Nah, kemudian daerah yang berwarna hijau ini merupakan fitur yang telah direkam dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian yang berwarna biru ini merupakan daerah fitur-fitur yang telah diekskavasi. Seperti di sini ada tungku 1, tungku 2, tungku 3 yang kemudian nanti fragmen-fragmen yang ditemukan akan dikelompokkan ke dalam sampel-sampel tertentu yang tersedia dalam tabel selanjutnya. Nah, sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa fragmen-fragmen yang dihasilkan dari ekskavasi di tungku 1, tungku 2, dan tungku 3 akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, di kelompok 1 ini yaitu tabel 2, dari 18 sampel, 15 diantaranya itu didapat dari hasil ekskavasi pada tungku pertama. Nah, gelas-gelas kaca ini mengandung komposisi yang terdiri dari timbal dan kalium, kemudian ada sedikit komposisi soda serta kapur. Kalau kita perhatikan tabel 2 ini dari 18 sampel, keseluruhannya ini dikategorikan menjadi 2, yaitu limbah dan bejana. Kemudian dari 18 sampel ini, 3 diantaranya itu tidak dapat diketahui teknik yang mengiringi pembuatan kacanya. Nah, 13 dari sampel ini itu menggunakan teknik free blown untuk membuat kacanya. Nah, sisa 2 diantaranya menggunakan teknik vessel press. Untuk warnanya sendiri didominasi oleh kaca-kaca yang tidak berwarna dan cenderung bening. Nah, untuk di tabel 3 sendiri, secara keseluruhan komposisi yang digunakan itu serupa dengan yang di tabel 2, yaitu menggunakan timbal, kalium, sedikit soda, terus ada kapurnya juga. Nah, terus kalau di sini kita lihat ada kaca yang berwarna hitam. Nah, satu-satunya kaca yang berwarna hitam hanya ditemukan pada kelompok tabel 3 ini. Nah, untuk tekniknya sendiri tetap ada 2 teknik, yaitu free blown sama vessel press tadi. Pada gelas-gelas atau kaca yang diklasifikasikan ke dalam kelompok 3, kebanyakan di antara mereka ini konsentrasi sodanya cukup tinggi, yaitu sekitar dari 10-15% dengan kadar kalium yang rendah. Kemudian jika dilihat dari tekniknya, sebagian besar sampel-sampel ini menggunakan teknik tekan atau vessel press tadi dibandingkan teknik tiup atau free blown. Nah, jika kita perhatikan di tabel 4 ini, secara umum teknik yang digunakan semuanya adalah vessel press. Kemudian untuk warna-warna dari kaca atau gelasnya sendiri itu didominasi oleh kaca yang tidak berwarna, meskipun diantaranya ada yang berwarna biru muda, hijau, ungu, ataupun putih. Dari tabel 5 ini hanya dapat diketahui 3 sampel dengan 2 diantara sampel tersebut berwarna putih. 1 sampel yang berwarna putih dapat diidentifikasi tekniknya, yaitu menggunakan teknik vessel press, sedangkan satu kaca yang berwarna putih juga ada yang tidak dapat diidentifikasi tekniknya. Kemudian kaca yang tidak berwarna dapat diidentifikasi tekniknya, itu tetap menggunakan teknik vessel press. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Sekar yang membahas mengenai pembagian 70 sampel fragmen menjadi beberapa kelompok dan beberapa tabel. Saya akan melanjutkan pada kelompok ketiga yang terdapat pada tabel 6. Jadi pada kelompok ini mewakili komposisi gelas soda yang khas dan digunakan secara luas untuk produksi gelas hingga saat ini. Jadi di mana soda adalah alkali dominan dalam gelas dan kandungan kaliumnya sangat sedikit. Kelompok ini adalah kelompok kaca yang cukup kecil, menggunakan metode tiup dan tekan dalam pembuatannya. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kelompok 4, tepatnya pada tabel 7. Jadi pada tabel ini yaitu hanya terdapat 6 sampel. 6 sampel pada kelompok ini adalah gelas timbal dengan kandungan timbal itu hingga 30% atau kandungan kaliumnya itu sangat sedikit. Sampel ini tersebar pada tungku kedua dan tungku ketiga. Jadi tadi disebutkan pada awal-awal kan terdapat 3 tungku nih yang telah dilakukan ekskavasi pada pabrik gelas ini. Kemudian dengan memiliki berbagai macam warna seperti hijau, biru, putih, dan kuning pada sampel-sampelnya. Terdapat 2 kategori dalam grup ini, yaitu limbah dan bejana dengan bentuk seperti boklam, tutup botol, dan moil. Kemudian kaca dengan bahan timah biasa digunakan untuk memproduksi bejana dengan teknik tiup dan dapat memiliki kualitas tinggi. Jadi kenapa dapat memiliki kualitas tinggi? Karena timah sendiri itu dapat meminimalisir
terjadinya korosi, sehingga mengurangi akan terjadinya kerusakan pada gelas itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok 5 atau kelompok terakhir pada sampel ini, yaitu yang terdapat pada tabel 8. Jadi pada tabel ini itu hanya terdapat 6 sampel yang semua sampelnya itu berwarna hijau. Pada sampel kelompok ini itu ditemukan di tungku 1 dan tungku 2 dan mengandung temuan seperti bentuknya itu seperti bongkahan, moil, botol, dan lain-lain. Sampel pada kelompok ini ditentukan oleh konsentrasi uranium yang kecil atau menjadi 0,5% dan bejana pada kelompok ini itu diproduksi dengan menggunakan teknik tiup dan teknik tekan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, temuan-temuan pabrik ini dapat diklasifikasikan menjadi 9 kelompok yang tertera pada katalog perdagangan maupun sumber lain yang terkait. Fragmen-fragmen temuannya memang jauh dari kata komprehensif. Selain itu, penentuan dating pun juga menjadi permasalahan dalam penelitian arkeologi ini. Kemudian, teknik yang digunakan pada umumnya ialah teknik press, cutting, dan juga blowing. Temuan yang pertama ialah tumbler. Tumbler berasal dari bahasa Jerman yaitu tumble yang berarti akrobat. Pada masa itu, tumbler dimaknai sebagai cangkir minum yang tidak memiliki kaki maupun pegangan dengan alas berbentuk bulat atau rounded. Pembuatannya sendiri sebagian besar menggunakan teknik press atau juga disebut teknik tekan. Beralih pada temuan yang kedua yaitu goblets. Pada goblets ini merupakan kebalikan dari tumbler, yang mana kalau tumbler tadi kan tidak punya kaki ya. Nah, di goblets ini merupakan gelas atau cangkir minum yang memiliki kaki dan juga batang pada bagian bawahnya. Pada masa itu, goblets biasanya tidak hanya terbuat dari kaca, tetapi juga ada yang terbuat dari besi. Temuan yang ditemukan pada pabrik kaca Manchester selanjutnya ialah decanters, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai botol. Nah, tetapi material yang ditemukan pada pabrik ini hanya berupa stopper atau tutupnya saja. Tidak ada fragmen badan botol yang dapat ditemukan. Fungsi dari botol ini sendiri pada umumnya ialah sebagai tempat atau wadah wine. Nah, dapat dilihat pada gambar ke-57. Fragmen tersebut merupakan stopper dari botol Newcastle yang sempat populer di awal hingga pertengahan abad ke-19. Selanjutnya ialah celeries, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti seledri. Tetapi temuannya itu bukan berupa seledri yang berwarna hijau dan dijual di pasaran ya. Temuannya ini lebih merujuk ke wadah seledri pada masa itu. Berdasarkan pencarian informasi dari kelompok kami, seledri merupakan suatu bahan atau makanan yang mewah pada masyarakat kelas menengah hingga atas pada masa itu. Nah, hal tersebut disebabkan karena seledri belum dibudidayakan di Manchester, sehingga seledri menjadi barang langka yang juga merupakan simbol status sosial. Selain itu, seledri juga seringkali menjadi simbol keramah tamahan dan dihidangkan sebagai kudapan untuk menyambut tamu. Berikutnya yaitu bowls atau mangkuk. Temuan mangkuk ini merupakan fragmen yang paling banyak ditemukan di pabrik kaca Manchester. Fungsi dari mangkuk ini juga tidak dijelaskan secara spesifik pada artikel, namun di artikel ini disebutkan bahwa mangkuk itu mencakup keseluruhan set wadah di atas meja, tidak terkecuali wadah seledri yang telah saya sebutkan tadi. Berikutnya ialah kondimen atau wadah bumbu. Sama seperti celeries tadi, kondimen yang dimaksud dalam artikel ini ialah wadah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bumbu-bumbu. Dapat dilihat pada gambar 19, ini merupakan wadah yang diidentifikasi sebagai tempat untuk menyimpan garam. Kita udah ada di penghujung paparan, yang mana pada slide ini kita akan membicarakan tentang kesimpulan yang dapat kita tarik setelah mempelajari artikel yang membahas tentang pabrik kaca di Manchester. Apa aja sih kesimpulannya? Yang pertama itu, pemeriksaan ilmiah serta tipologis pada bukti pengerjaan kaca dari situs penggalian telah melahirkan pemahaman yang jauh lebih terintegrasi mengenai praktik kerja dan juga produk keluarannya. Kemudian, dengan menggunakan analisis kimia dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara komposisi penyusun gelas dan lokasi atau tungku pembakarannya. Misalnya nih, tungku pertama tadi kan disebutkan bahwa tungku pertama itu identik dengan komposisi timbal dan juga kalium yang tinggi. Selanjutnya, para pembuat kaca Victoria tidak begitu mementingkan komposisi individu karena nampaknya banyak gelas
yang diproduksi dari mereka itu terbuat dari campuran jenis dan diklasifikasikan sesuai urutannya. Mereka lebih mementingkan kualitas dari produk mereka itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir, teknik yang digunakan dalam proses pembuatan produk kaca antara lain yaitu yang pertama ada teknik press, kemudian teknik blowing, dan juga teknik cutting. Nah, teknik tersebut itu digunakan hingga pada proses penghiasan. Kelebihan dari artikel ini yang pertama, hasil penelitian lebih terintegrasi karena merupakan gabungan dari studi ilmiah dan tipologi terhadap temuan kaca, lalu susunan kalimat, ilustrasi, dan tabel yang sangat mudah dipahami. Untuk kekurangan dari artikel ini sendiri, yang pertama masih minimnya penjelasan secara mendetail tentang teknik manufaktur. Yang kedua, masih kurangnya penjelasan tentang komposisi apa saja dari contoh yang telah disebutkan pada artikel. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah sesi presentasi dari kelompok kami selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.